Hai, selamat datang di video ujian praktek kimia. Kali ini kita akan menguji larutan bersifat asam atau basa dengan menggunakan indikator alami. Indikator alami yang akan kita gunakan adalah bunga sepatu, bunga mawar merah, dan yang terakhir adalah kunyit. Selamat menyaksikan. Pertama-tama, siapkan alat. Ada saringan, 20 gelas plastik, 3 sendok, label nama, ulekan, dan pengaduk. Lalu siapkan 3 indikator alami, bunga sepatu, bunga mawar merah, dan juga kunyit. Oke, setelah tadi kita sudah menyiapkan alat dan bahan seperti ini, selanjutnya kita akan melakukan langkah yang pertama. Nah, langkah yang pertama tuh ngapain sih? Yang pertama, kita akan mengerus 3 buah indikator alami. Ini ada bunga mawar, bunga sepatu, dan juga ada kunyit. Yuk kita gerus sama-sama menggunakan ulekan. Setelah tadi sudah tergerus halus, selanjutnya kita akan menyaring dengan menggunakan spoon. Dan jangan lupa untuk diberi sedikit air ya. Biarkan sampai mengeluarkan saringan. Nah, setelah tadi sudah mengeluarkan, selanjutnya kita akan mengharuskan indikator alami yang kedua, yaitu bunga sepatu. Dengan teknik dan juga cara yang sama. Selanjutnya kita akan menyaring. Jangan lupa memberi sedikit air ya. Selanjutnya adalah membuat indikator alami yang ketiga. Di sini ada kunyit. Nah, setelah dihaluskan kita akan menyaring. Seperti biasa kita tambahkan dengan air sedikit saja. Berikutnya adalah menyiapkan 5 sampel larutan yang akan kita uji. Dari sini kita akan mengetahui apakah larutan ini bersifat netral, asam, atau basa. Di sini sudah ada air sabun, larutan garam, larutan cuka, air jeruk, dan air mineral. Lalu kita akan menuangkan dalam 3 gelas yang berbeda karena kita akan menguji dengan 3 indikator alami yang berbeda.
Oke teman-teman, setelah tadi kita sudah melakukan serangkaian percobaan. Selanjutnya, supaya kita bisa mengetahui larutan yang tadi kita uji itu bersifat asam, basa, atau netral, kita harus menggambar trayek. Nah, sebelumnya kita harus list dulu nih warna setelah diberikan indikator larutan tersebut tuh berubah warna jadi apa. Nah, ini ya, yang pertama, tadi kita sudah menguji larutan air sabun. Nih, sudah ada ya daftarnya, warna-warnanya tuh berubah warna jadi warna apa saja. Jadi ketika tadi air sabun ditetesi dengan indikator bunga sepatu, ia menjadi warna hijau. Itu artinya ketika kita menggambarkan trayek, itu ada pH-nya lebih dari 9. Lalu ketika ditetesi mawar merah, ia akan berwarna hijau. Artinya dia memiliki pH lebih dari 8. Ketika ditetesi kunyit, ia akan menjadi warna hijau kekuningan. Artinya memiliki pH di atas 9. Sehingga dari 3 indikator ini, sampel air sabun dapat disimpulkan memiliki pH lebih dari 9. Maka larutan air sabun bersifat basah. Lalu yang kedua, sampel larutan garam. Ketika ditetesi bunga sepatu, ia akan memiliki pH kurang lebih pH antara 2 hingga 8. Lalu ketika ditetesi mawar merah, ia akan menjadi warna ungu kekuningan. Itu artinya dia memiliki pH antara 7 sampai dengan 8. Lalu ketika ditetesi kunyit, ia akan memiliki pH berwarna orange kekuning-kuningan sehingga akan memiliki pH kurang dari 9. Sehingga dari 3 indikator ini dapat disimpulkan bahwa larutan garam memiliki pH kurang lebih 7. Artinya larutan garam dapur ini bersifat netral karena pH-nya sama dengan 7. Lalu yang berikutnya adalah sampel larutan cuka. Sampel larutan cuka ketika ditetesi dengan bunga sepatu, ia akan memiliki warna merah muda. Lalu ketika ditetesi dengan mawar merah, ia akan memiliki warna merah muda. Nah, tadi yang bunga sepatu ketika berwarna merah muda, maka pH-nya kurang dari 2. Mawar merah ditetesi menjadi warna merah muda, artinya pH-nya kurang dari 7. Dan yang terakhir kunyit, karena ketika cuka diberikan dengan kunyit menjadi warna kuning, maka pH-nya adalah kurang dari 9. Dapat disimpulkan dari 3 ini bahwa sampel larutan cuka memiliki pH kurang dari 2. Jadi sampel larutan cuka ini bersifat asam. Lalu yang berikutnya adalah air jeruk. Air jeruk ketika ditetesi bunga sepatu menjadi warna merah muda, artinya pH-nya itu kurang dari 2. Lalu ditetesi mawar merah, warnanya juga merah muda, artinya pH-nya kurang dari 7. Lalu ditetesi kunyit menjadi warna kuning muda, artinya pH-nya kurang dari 9. Sama tadi dengan sampel larutan cuka, dia juga memiliki pH kurang dari 2 dan bersifat asam. Lalu yang terakhir adalah kita menguji sampel larutan air mineral, air yang sehari-hari kita minum. Nah, penasaran nggak? Dia tuh bersifat asam, basah, atau netral? Jadi ketika dia tuh ditetesi dengan bunga sepatu menjadi warna ungu muda, artinya pH-nya kurang dari 8. Lalu ditetesi mawar merah, warnanya juga sama ungu muda, artinya pH-nya kurang dari 7. Dan yang terakhir ketika ditetesi dengan kunyit, warnanya orange, artinya pH-nya kurang dari 9. Di sini dapat disimpulkan bahwa pH dari air mineral ini sama dengan 7, kurang lebih sama dengan 7, sehingga ia bersifat netral. Itu tadi teman-teman, hasil dari percobaan kita menguji larutan dengan 3 indikator alami, yaitu bunga mawar, bunga sepatu, dan kunyit. Oke, setelah tadi kita sudah sama-sama belajar dan kita sama-sama mengetahui suatu larutan itu bersifat apa sih dengan menggunakan indikator alami, kesimpulan yang bisa kita ambil adalah apabila suatu larutan itu memiliki pH kurang dari 7, berarti dia itu bersifat asam. Lalu ketika ia memiliki pH sama dengan 7, artinya dia bersifat netral. Dan yang terakhir, ketika pH-nya lebih besar dari 7, artinya dia memiliki sifat larutan yaitu larutan basah. Dengan kita menguji 5 larutan, yaitu air sabun, larutan garam, cuka, air jeruk, dan air mineral, dapat kita simpulkan dari percobaan ini bahwa yang bersifat basah adalah air sabun. Yang bersifat netral ada 2, yaitu larutan garam dan air mineral. Dan yang terakhir, yang bersifat asam adalah cuka dan air jeruk. Oke, sampai di sini ya praktikum kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih, sampai jumpa.